Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah pertemukan di kesempatan pagi hari yang mulia ini dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Nabi SAW pernah bersabda, "Asyaddul bala al-anbiya, thummal amthal fal amthal." Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang selanjutnya yang ada di bawah kedudukan para nabi, kemudian yang di bawahnya lagi. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya tidak ada di antara kita kecuali akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi dan rasul adalah yang paling berat ujiannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga begitu saja, padahal belum menimpa kalian seperti apa-apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Dahulu orang-orang sebelum kalian mengalami kepedihan, ya, musibah, kesusahan, sampai Rasul dan orang-orang yang bersamanya saking sempitnya apa yang mereka alami, mereka mengatakan, kapanlah datang pertolongan Allah? Maka Allah berfirman, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertolongannya itu sangatlah dekat sekali. Ayat ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwasannya umat-umat sebelum kita telah Allah uji dengan kesempitan di dalam kehidupan mereka, baik terkait perjuangan mereka tentunya untuk agama mereka dan yang lainnya, sehingga mereka benar-benar berada dalam keadaan sangat sulit sekali. Dan tentunya ini juga pelajaran bagi kita sekalian, bahwasanya tidak ada di antara kita sebagaimana yang telah berlalu pada orang-orang yang terdahulu mendahului kita, juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan itu yang akan kita temui dalam kehidupan kita.
yang membawa satu kesulitan, kesempitan hati, ya, atau apa-apa yang tidak mengenakan diri kita dalam menghadapi dan berada pada keadaan tersebut. Untuk kita sadari pengetahuan ini, ya, agar kita menyadari inilah akhirnya kehidupan. Tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita siap, suka atau tidak suka, ya beginilah yang namanya kehidupan. Akan datang dan kita lewati pastinya dalam perjalanan hidup itu perkara-perkara yang tidak kita sukai, di luar harapan kita, yang tidak mengenakan diri kita, ya, yang menyempitkan diri kita, ya namanya hidup. Yang namanya hidup. Allah uji kita dengan ujian-ujian berupa musibah, keberatan-keberatan dalam hidup seperti ini. Walaupun untuk kita pahami juga, sesungguhnya yang namanya ujian bukanlah keberatan dalam hidup saja, tapi kelapangan dalam hidup juga adalah ujian yang Allah uji kita dengannya. Tapi umumnya kita, ya, memahami dan melihat, ya tentunya ujian dengan keberatan hidup itu ya adalah suatu ujian yang sesungguhnya. Ya, padahal ujian itu untuk keseluruhan bagian hidup ini adalah ujian bagi kita. Maksudnya hadirin yang dimuliakan Allah, ya inilah akhirnya kehidupan untuk kita pahami dan sadari, untuk kita tidak perlu berlebihan dalam meratapi kesulitan-kesulitan hidup, karena pastinya akan berlangsung sunnatullah kepada hamba-hambanya. Di mana Allah SWT dengan ketetapannya menguji hamba-hambanya ini di kehidupan dunia ini, diantaranya dengan keberatan dalam hidup. Kalau ada orang yang boleh dan bisa selamat dari keberatan hidup, ya tentunya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan realita kenyataannya Nabi kita yang mulia SAW pun tidak terlepas dari keadaan ini. Allah uji beliau dengan keberatan hidup yang beliau alami. Dan itu sama sekali tidak menunjukkan kalau Allah hinakan beliau atau beliau sebagai seorang yang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi itu sunnatullah yang akan berlangsung pada siapapun. Ya. Dunia ini kelapangan kesenangannya tidak menunjukkan Allah memuliakan seseorang, sebagaimana kesempitan dan keberatan hidup tidak menunjukkan Allah hinakan seseorang. Para nabi dan rasul mengalami apa yang mereka alami dari kesenangan dan keberatan hidup. Ya. Orang kafirin pun sedikit banyaknya mereka ada pada mereka kesenangan dan keberatan hidup. Orang beriman semuanya juga berada dalam keadaan demikian. Keberatan dan kesenangan hidup sedikit banyaknya yang mereka alami. Ya inilah kehidupan. Inilah kehidupan. Ya. Jadi kita nggak perlu meratapi berlebihan apa yang menjadi keberatan-keberatan hidup ini. Sesuatu yang menjadi sunnatullah pastinya telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Jangankan kita, para nabi dan rasul pun mengalaminya, dan itu tidak menunjukkan berarti Allah menghinakan atau tidak memperdulikan hambanya. Ya, tapi itu adalah dinamika dan sunnatullah dalam kehidupan. Bagi orang-orang beriman, para nabi dan rasul, keberatan hidup yang Allah uji mereka dengannya, maka itu kebaikan buat mereka. Ya, Allah ingin melimpahkan kepada mereka karunia yang besar. Allah ingin menganugerahkan kepada mereka kebaikan yang sangat banyak. Ya, dengan keberatan hidup yang Allah timpakan kepada mereka. Adapun orang yang kafirin, ketika mereka
mendapatkan keberatan hidup, maka itu bagian dari dampak buruk yang Allah segerakan dari kekufuran dan kejelekan mereka. Itu dapat menenggelamkan mereka lebih dalam kejelekan, siksa yang disegerakan. Ya. Tentu Allah SWT tidak akan samakan perlakuannya kepada orang beriman dengan orang kafirin. Ya. Dan banyak sekali hikmah yang mendalam di balik keberatan hidup yang Allah timpakan kepada para nabi dan rasul, kepada orang beriman, yang membuat mereka berada pada keadaan lebih baik lagi, atau lebih baik bahkan daripada mereka tidak mengalami keberatan hidup tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, untuk kita terus berbaik sangka kepada Allah, terus memiliki sikap optimis dalam hidup ini, terus berharap rahmat dan karunia Allah dengan setiap apa yang kita alami. Tentunya tidak ada dan tidak diperintahkan dalam syariat untuk kita minta keberatan hidup. Tapi sunnatullah pastinya kita tidak akan bisa keluar darinya. Ya, yang namanya hidup ini ya begitu. Ya. Kita diuji dengan kehilangan, dengan kekurangan, dengan penderitaan. Sebagaimana kesenangan kelapangan juga adalah ujian. Ya. Dan Allah SWT dan Rasulnya yang mulia alaihissalam mengajarkan kepada kita sekalian, di antara perkara untuk menguatkan diri kita ketika kita diuji dengan keberatan hidup adalah dengan kita mengingat dan melihat sunnatullah ini. Ya, sehingga kita tidak meratapi berlebihan keberatan hidup. Dan di antaranya juga dengan kita melihat apa yang menjadi ujian para nabi dan rasul yang pastinya lebih berat dari kita. Dan mereka orang-orang yang mulia. Ya. Dengan kita tahu di sana ada hamba-hamba Allah yang lebih berat ujian dan cobaannya, maka apalah arti apa yang kita alami dan menimpa kita dibanding hamba-hamba Allah yang lainnya, apalagi para nabi dan rasul yang pastinya lebih berat ujiannya. Ya. Maka dengan kita melihat ini membuat kita lebih lega dan lebih tenang dalam menjalani keberatan hidup itu, dan bisa lebih waras dan melangkah dengan baik, sehingga tidak luput bagi kita kebaikan, kemurahan Allah di balik keberatan hidup yang Allah uji kita dengannya. Walhal hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini diantara maksud dan tujuan besar dari kita mempelajari apa yang menjadi perjalanan Nabi SAW dalam mengemban dan memperjuangkan agama ini. Yang beliau lakukan ini karena Allah SWT dan manfaat yang sangat banyak untuk umat manusia. Beliau mengemban ini, memikul ini di pundak beliau. Ya, walaupun dengan itu akhirnya beliau mengalami keberatan-keberatan yang sangat banyak dalam hidupnya, di mana keberatan beliau itu benar-benar suatu keberatan yang sangat besar. Ya, apa yang kita alami dan ada pada kita tidak bisa menjadi bandingan apa yang dialami oleh Nabi yang mulia SAW dari keadaan dan masa-masa sulit. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini maksud dan tujuan, ya. Selain kita mengetahui apa yang menjadi perjuangan keadaan Nabi SAW untuk kita bersyukur kepada Allah, dan juga kemudian bersyukur kepada Nabi yang mulia alaihissalam dengan terus berselawat, mengucapkan salam kepada beliau, memperjuangkan dan meneruskan agama yang beliau ajarkan, ya. Ya, selain dari itu, ya, untuk kita juga akhirnya bisa memahami hakikat kehidupan ini. Ya,
sehingga kita bisa menjalaninya lebih lapang lagi, diantaranya dengan keberatan dan kesulitan yang kita alami. Dan terakhir pembahasan kita sampai pada atau masih berkisar tentang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Nabi SAW. Dan kita telah melewati di antara kesulitan dalam hidup itu keadaan beliau kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Dan kita pun ya berpeluang bahkan nggak ada kecuali mengalaminya dalam hidup ini. Ya, bahkan yang dialami oleh Nabi SAW tentunya lebih berat lagi karena orang yang beliau cintai ya benar-benar keadaannya itu banyak ya kontribusi kebaikannya kepada beliau. Ya. Kemudian di antara keadaan sulit yang dialami oleh Nabi SAW selanjutnya adalah perjuangan beliau dalam memperjuangkan agama ini. Ketika beliau mendakwahkan dan menawarkan agama ini untuk dibela, ditolong, dan beliau diberikan suaka. Ya, jadi Nabi dakwahkan kepada penduduk Taif. Ya, ini suatu tempat yang ada di dataran tinggi, ya, perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari kota Mekah naik bis. Yang sekarang kalau umroh itu ada tambahan wisata ke kota Taif. Dari Mekah itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Ya, suatu kota dataran tinggi, dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan tinggi dan terjal bebatuan. Ada sebuah kota ya di dataran tinggi itu. Ya, kita saja naik bis 1,5 jam melihat kanan kiri pegunungan terjal. Ya, bagaimana dengan Nabi kita yang mulia alaihissalam? Tentunya yang berjalan ke tempat tersebut dengan transportasi seadanya pada zamannya. Tentu ini suatu perjuangan berat untuk menuju tempat tersebut. Ya. Dan Nabi SAW pernah mendakwahkan ya, penduduk kota Taif untuk menyembah Allah, menerima agama ini, dan juga memberi suaka tentunya kepada Rasulullah dan para sahabatnya untuk menolong agama ini ya ditegakkan di kota mereka. Tapi Nabi SAW ya, tidak mendapatkan sambutan yang seharusnya. Justru beliau disikapi dengan keadaan yang sangat buruk sekali ya, dari keadaan seorang yang harusnya dimuliakan dengan kebaikan yang dia lakukan. Tidak ada yang Nabi serukan, ajak, dan tawarkan kecuali kebaikan. Dan kebaikannya juga bukan buat beliau, tapi buat orang yang ditawarkan itu dan didakwahkan itu. Tapi begitulah manusia yang banyak lupa diri, kufur, dan tidak tahu terima kasih. Paling tidak mereka tidak membalas dengan kejelekan orang yang berbuat baik. Tapi penduduk kota Taif ini sangat buruk sekali perlakuannya kepada Nabi. Bukan hanya tidak terima kebaikan padahal itu buat mereka sendiri, tapi mereka malah membalas dan memperlakukan Nabi dengan perlakuan yang sangat jelek sekali. Beliau diperlakukan dengan perlakuan seperti orang yang tidak waras, ya, diarak, ya, di tengah kota, disuruh anak-anak mengarak Nabi SAW sambil dilempari batu dan menyingkirkan beliau sampai keluar kota Taif dengan seruan ejekan, hinaan, ya, sambil dilempari batu, ya, dan itu dilakukan oleh anak-anak kecil. Ya, bagaimana Nabi SAW benar-benar diinjak-injak harga dirinya. Padahal tidak ada yang beliau lakukan kecuali menawarkan kebaikan, menginginkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, memberi manfaat.
tapi beliau diperlakukan dengan sangat hina oleh penduduk kota Taif. Sangat menyakitkan hati dan sangat menyayat hati. Beliau diarak keluar kota Taif sambil dilempari batu, berdarah-darah kakinya. Dan Nabi yang mulia alaihissalam pernah ditanya tentang keadaan yang paling menyakitkan beliau dalam mengemban dakwah ini. Di antaranya ya kejadian Taif ini. Kejadian Taif ini. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Nabi kita yang mulia SAW mengalami keberatan dalam hidup. Ya. Bagaimana kalau kita yang seperti itu? Ya, kita nggak seberapa. Mengamalkan agama ini, kita sudah amalkan dengan kenyamanan. Masjid tinggal kita datangi, pintunya sudah terbuka. Sholat kita diingatkan. Ya. Apa yang sulit buat kita mengamalkan agama ini? Nabi kita yang mulia SAW telah memperjuangkan dengan seluruh tumpah darahnya, harga dirinya, kehormatannya. Dan beliau tidak memperdulikan itu semua dalam rangka menyampaikan kebaikan ini. Tentu kita sebagai umatnya yang harusnya tahu terima kasih. Maka harusnya kita benar-benar mengapresiasi, menghargai, memuliakan agama yang beliau bawa. Dengan meneruskan perjuangannya, terutama mengamalkannya. Mengamalkannya. Mencontoh beliau apa yang beliau ajarkan. Ya, karena ini yang menjadi tujuan beliau alaihissalam mengajarkan, mendakwakan agama ini kepada umat manusia. Ya, agar kita orang-orang selanjutnya, generasi selanjutnya tahu bagaimana perjuangan beliau dan mengapresiasi, menghargai dengan menjaga agama ini dengan baik, ikut sama-sama memperjuangkannya, mempertahankannya, ya, kemudian mengimaninya, meyakininya, membelanya, ya, mengamalkannya. Ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah. Mari kita perhatikan kisah dakwah Nabi SAW di Taif ini. Kisahnya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis yang sahih. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Qultu ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun kana asyad min yaumi Uhud? Ya Rasulullah, pernahkah engkau mengalami satu keadaan yang lebih berat, lebih menyakitkan dari kekalahan yang terjadi di perang Uhud? Kekalahan di perang Uhud itu benar-benar memberatkan. Nabi kehilangan kurang lebih 70 sahabatnya yang umumnya semua itu para penghafal Quran. Keadaan di tengah berkecamuknya perang, beliau sendiri diisukan wafat di medan perang. Para sahabat kocar-kacir, lari tunggang langgang. Ya, sangat memberatkan hati Nabi yang mulia alaihissalam tentunya keadaan tersebut. Tapi ternyata ada yang lebih berat lagi dari keadaan itu. Ya, ada yang lebih berat lagi. Dan ini ditanyakan oleh Aisyah. Nabi SAW kemudian bersabda, laqad laqit min qaumika ma laqit. Aku telah mengalami dari kaummu apa-apa yang telah aku alami. Wa kana asyad ma laqitu minhum yaumul aqabah. Yang paling berat aku alami dari kaummu adalah hari Aqabah. Ya, yakni hari aku tawarkan, dakwakan agama ini ke penduduk lembah Taif. Ya. Id aradtu nafsi ala ibni abi ya lail wa ibnu abi kilal falam yujibni ila ma aradtu. Ketika aku tawarkan, ajak mereka atau tawarkan diriku untuk diberikan suaka, ditolong untuk mengamalkan agama, juga para sahabatnya, kepada Ibn Abi Yalail dan Ibn Abi Kilal, ya, Ibn Abdul Kilal, tapi mereka tidak memenuhi ajakan, seruan dan tawaranku. Ya.
Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa wa anna biqarni tha'alib. Ya. Dan dalam riwayat yang lain dijelaskan beliau tidak hanya ditolak, tapi beliau alaihissalatu wassalam pun diarak, dilecehkan, dihinakan, ya, dicemooh, ya. Orang-orang mengatakan kalimat-kalimat buruk kepada beliau, ya, sambil dilempari batu keluar kota Taif. Maka aku pun meninggalkan kota Taif dalam keadaan mahmum, dalam keadaan sedih sekali, berat hati, sangat sedih. Ya. Mahmumun ala wajhi. Ya, beliau tertunduk wajahnya saking saking sedihnya. Ya. Sampai Nabi SAW itu udah jalan tak tahu arah. Ya. Maksudnya Nabi SAW udah jalan aja. Beliau sendiri tidak melihat arah jalan, saking sedihnya beliau. Ya, ditolak, diarak, dihina, dilempari batu sampai keluar kota Taif. Ya, Nabi SAW sadar-sadar hampir keluar dari kota Taif. Ya, tak tahu beliau ada di Qarni Tha'alib. Ya, satu tempat ya di luar kota Taif. Farafa'tu ra'si. Ya, ketika di tempat itu barulah aku angkat kepalaku. Fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Ya, ketika itu ya Nabi SAW enggak sadar ternyata beliau selama ini dinaungi oleh bayangan awan. Jadi ada awan yang mengikuti beliau dan menaungi beliau. Fa nadhartu, aku lihat awan itu. Ya. Fa'idha fiha Jibril fanadani. Maka ternyata di sana ada Malakul Jibril, yang kemudian Malakul Jibril menyeru kepadaku. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, kekhususan para nabi dan rasul. Didatangi oleh para malaikat, ya, berkomunikasi dengan mereka, terutama malaikat yang menyampaikan wahyu. Ini kekhususan para nabi dan rasul. Selain para nabi dan rasul nggak memiliki kekhususan ini. Ya. Yang memiliki kekhususan ini berinteraksi dengan para malaikat, ya, hanyalah para nabi dan rasul. Tidak ada yang mengaku mereka memiliki keistimewaan berinteraksi dengan malaikat seperti ini. Nggak ada yang mengaku-ngaku seperti itu kecuali salah satu dari dua orang. Gak ada yang ketiga. Gak ada yang mengaku-ngaku berinteraksi dengan malaikat kecuali salah satu dari dua orang. Yang pertama, kemungkinannya orang itu adalah orang-orang pilihan Allah, yang Allah pilih untuk mengemban risalahnya dari para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu. Ya, ini kemungkinan pertama. Ya, kemungkinan yang kedua, orang yang ngaku-ngaku berinteraksi dengan malaikat, ya, memiliki kemampuan berinteraksi dengan malaikat, ya, atau dibukakan kesempatan atau keadaan berinteraksi dengan malaikat. Kalau bukan yang pertama, mereka orang pilihan yang Allah beri wahyu dari hamba-hambanya, yaitu para nabi dan rasul. Kemungkinan yang kedua adalah orang pendusta besar, pembohong besar. Ya. Kemungkinan yang pertama, orang-orang yang Allah pilih adalah orang yang paling mulia dari seluruh makhluk. Yang paling waras akalnya, paling jujur perkataannya, paling mulia perangai dan akhlaknya. Walhal Allah pilih dengan segala kemuliaan yang ada pada keadaan hamba tersebut. Kalau bukan mereka, maka kemungkinan yang kedua, orang yang paling di bawah, paling rendah dalam kewarasan, dalam kejujuran, dalam amanah, ya, dan yang paling
banyak berada dalam keadaan kenistaan dan kejelekan-kejelekan. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Nggak ada yang mengaku-ngaku kecuali salah satu dari dua orang ini. Dia orang yang paling jujur, paling waras, paling baik perangainya, pilihan Allah, atau sebaliknya. Dia adalah orang yang paling dekat dengan ketidakwarasan atau bahkan tidak waras. Ya, paling jelas kebohongan dan dustanya, ngawurnya, ngaconya, ya, serta kekejian dan kenistaan yang pastinya dia nggak lepas, nggak luput dalam kesehariannya. Hanya dua kemungkinan ini. Nggak ada yang ketiganya, nggak ada yang ketiganya, nggak ada yang ketiganya. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bukti untuk hal ini, dalil untuk hal ini, kitabullah. Kitabullah, firman Allah. Ya. Mana ada Allah jelaskan para malaikatnya datang kecuali kepada para nabi dan rasul. Orang yang Allah muliakan. Selain itu ya nggak ada. Selain itu nggak ada. Nggak ada. Para malaikat datang ke Nabi Ibrahim. Ya, datang kepada Nabi Adam untuk mencabut nyawanya, dan dia lupa kalau nyawanya sudah dia beri 40 tahun buat salah satu dari keturunannya. Ya. Malaikat mendatangi Nabi kita yang mulia SAW jelas. Ya. Para nabi dan rasul. Ya. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku memiliki kekhususan ini, dari kekhususan para nabi dan rasul, maka orang itu dapat dipastikan orang yang berada pada keadaan antagonis 180 derajat dengan apa yang ada pada para nabi dan rasul. Ya. Karena orang ini pastinya dusta atas nama Allah. Karena para nabi dan rasul menyerukan dan menyatakan mereka mengemban sesuatu amanah dari Allah. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku seperti mereka, berarti mereka dusta atas nama Allah. Kalau para nabi dan rasul adalah orang yang jelas nampak bukti kejujuran dan kebenarannya. Ya, hanya hati nurani yang mati yang mendustakan apa yang menjadi kebenaran beliau karena buktinya sangat jelas, lebih jelas dari cahaya matahari di siang bolong. Maka orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi dan rasul padahal bohong adalah orang yang paling jelas dusta, kedustaannya, kebohongannya lebih jelas bukti kebohongannya dari matahari di siang bolong. Nggak ada yang mempercayainya kecuali mereka yang memang gelap mata, gelap hati. Itu sunnatullah hadirin yang dimuliakan Allah. Sunnatullah. Ya. Makanya orang-orang terdahulu, umat manusia, nampak kita ambil pelajaran mengapa mereka menuduh Muhammad SAW orang gila. Walhal beliau memproklamirkan, menyatakan kepada manusia, dia dapat wahyu dari Allah. Kenapa mereka tuduh Muhammad sebagai orang gila? Ya karena manusia semua paham. Gak ada orang yang ngaku-ngaku kayak gitu. Kecuali dua ini. Kalau nggak dia orang yang paling jujur, benar, atau dia memang orang gila. Dan Nabi SAW di framing sebagai orang gila. Agar orang-orang tidak percaya kepada beliau. Ya, karena beliau berada pada posisi kegilaan dengan mengaku dapat wahyu. Karena nggak ada orang yang berkeadaan ini pada perjalanan manusia kecuali salah satu dari dua orang ini. Ima dia orang benar, paling benar, utusan Allah, paling jujur, paling waras, paling baik perangai, akhlaknya, kiprahnya, atau yang kedua dia orang gila. Orang yang paling nampak jelas ngawurnya, ngacoknya, jeleknya, nistanya, kekejiannya, kejahilannya, kebodohannya. Ya. Itu sunnatullah hadirin. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Nabi yang mulia SAW, utusan Allah. Allah senantiasa menjaganya.
ada sesuatu yang menimpanya, menyempitkan hatinya, menyulitkan, memberatkan dia, Allah nggak akan biarkan hambanya tidak Allah tolong, tidak Allah bela. Ya. Dan ini sebagai suatu motivasi buat kita sekalian. Begitulah Allah SWT akan memperlakukan orang-orang yang beriman. Berlebih kurang tentunya sesuai dengan bagaimana keimanan mereka dan berkesesuaiannya mereka dengan para nabi dan rasul. Semakin mereka berada dekat dengan apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, mereka semakin dekat dengan pertolongan Allah, penjagaan Allah, pertolongan Allah. Ya. Allah SWT berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Sesungguhnya satu kepastian atas kami akan tolong selamatkan orang-orang beriman. Ini pasti dari Allah SWT. Nabinya Muhammad SAW, Allah nggak mungkin mengabaikan beliau. Apa-apa yang menyempitkan, menyedihkan beliau, maka Allah SWT membela beliau, menolong beliau. Ya. Orang beriman pun demikian. Ya. Orang-orang yang dekat dengan Allah, yang bertakwa kepada Allah, maka mereka dekat dengan penjagaan dan pertolongan dari Allah. Menyakiti mereka sama dengan menabuh genderang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi dalam keadaan sempit dan sulit seperti ini, ya, didatangi oleh Malakul Jibril. Ya. Dan Malakul Jibril berkata, dan beginilah keadaan seorang Nabi dan Rasul. Adapun kita, selain para Nabi dan Rasul, ya nggak memiliki keadaan ini. Karena ini kekhususan beliau. Kalau ada yang ngaku-ngaku, ya mungkin dia berada pada keadaan yang kontradiktif dengan apa yang ada pada Nabi dan Rasul. Dari kewarasannya kurang, dari kejujurannya, ya pasti pendusta, ngawurnya jelas, ngomongannya ngaco, dan seterusnya. Orang beriman, nggak ada yang ngaku-ngaku memiliki apa yang menjadi kekhususan para nabi dan rasul. Mereka sifatnya mengikuti yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Tidak memproklamirkan atau menyatakan mereka mendapatkan seperti yang didapatkan para nabi dan rasul dari kekhususan, keistimewaan, berupa wahyu, didatangi malaikat, bercakap dengan malaikat, nyuruh-nyuruh malaikat. Apalagi para nabi dan rasul aja nggak ada yang kayak gitu. Para nabi dan rasul nggak ada nyuruh-nyuruh malaikat, nggak ada. Bukan wewenang mereka nyuruh-nyuruh malaikat. Ya. Ini kita ada orang di zaman kita nyuruh-nyuruh malaikat untuk nahan hujan. Malaikat, hujan tahan dulu. Ini mau hajatan kita. Ntar aja, habis hajatan hujannya baru turunin. Malaikat, itu orang yang meninggal teman saya. Jangan ditanya-tanya. Yaitu tanggung jawab saya. Gimana malaikat suruh-suruh? Nabi dan Rasul nggak bisa nyuruh-nyuruh malaikat. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena malaikat kata Allah, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat nggak pernah bermaksiat kepada Allah dan hanya mengerjakan yang Allah perintahkan. Hanya mengerjakan yang Allah perintahkan kepada mereka. Di luar dari itu, mereka nggak ngerjain buat siapa-siapa. Mereka hamba Allah. Mereka nggak tunduk pada siapapun. Mereka tunduk pada Allah. Mereka hanya menjalankan yang Allah perintahkan kepada mereka. Kalau para nabi dan rasul nggak bisa nyuruh-nyuruh malaikat untuk datang manggil-manggil dan nggak bisa. Karena Allah berfirman, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbina." Kami para malaikat nggak bakal turun, nggak bisa. Kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan baru. Ya. Ini ada orang saking benar-benar dia nggak bisa menutupi kebobrokan yang ada pada dirinya. Dia bilang dia bisa nyuruh-nyuruh malaikat, ya manggil-manggil malaikat. Ini jelas. Ya, ini jelas kedustaan yang nyata. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Malakul Jibril kemudian berkata kepada Rasulullah, "Innallaha qad sami'a qawla qaumik lak
Wa raddu alaik. Allah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu. Allah mendengar penolakan mereka kepadamu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Tidak ada yang luput bagi Allah. Apa yang nampak, apa yang tersembunyi dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Berlangsung pada Nabi SAW kejadian beliau dengan orang-orang penduduk Taif. Dan kata Malakul Jibril, Allah mendengar penolakan mereka dan apa yang mereka katakan kepadamu. Ya. Maka untuk kita imani, di antara sifat Allah, Allah Maha mendengar dengan pendengaran, ya, di mana tidak ada satupun yang bisa menghalangi pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Mau yang nampak, mau yang tersembunyi, yang nyata, bahkan besitan-besitan hati kita, Allah mengetahuinya. Ya. Ini diantara sifat Allah untuk kita imani. Allah Maha mendengar. Ya. Kemudian hadirin, waqad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murah bima syi'ta fihim. Allah telah mengirimkan kepadamu malaikat gunung. Ini malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga gunung sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ini dalil yang menunjukkan gunung-gunung itu, ya, kalaupun ada penjaganya secara khusus yang Allah tugaskan, yang Allah jadikan di sana, maka yang jaganya itu adalah malaikat-malaikat Allah berdasarkan dengan yang Allah perintahkan. Ya. Jadi penjaganya itu bukan syaitan-syaitan dari bangsa jin yang kemudian untuk ditakuti dan dipersembahkan persembahan-persembahan kepada mereka, atau kita ketika memasuki dan menaiki gunung itu untuk menundukkan diri kepada mereka, pangnumpang atau permisi dulu kepada mereka. Siapa mereka untuk gunung itu? Gunung itu milik Allah. Allah penguasanya. Ya. Kalaupun ada yang menjaganya, maka dia menjaga berdasarkan perintah Allah, dan itu para malaikat. Ya. Dan malaikat bukan untuk kita perlakukan dengan pengagungan penyembahan. Karena mereka akhirnya melakukan apa yang mereka ditugaskan oleh Allah. Kalau kita takut, khawatir dengan apa yang ada pada gunung itu, dari hal-hal yang kita khawatirkan bahayanya, mintanya sama Allah yang menguasai gunung tersebut. Ya, yang memutuskan untuk gunung itu, apapun itu gunungnya. Jadi bukan kepada syaitan-syaitan, ya, yang mengelabui hingga akhirnya kita harus memberikan tumbal, ya, memberikan sesaji, melakukan ritual untuk menenangkan gunung dan penghuninya. Ini semua keyakinan kesyirikan. Ya. Gunung-gunung itu tidak keluar dari alam semesta, yang alam semesta semuanya Allah penguasanya. Allah penguasanya. Kalau kita mengkhawatirkan sesuatu dari hamba dan makhluk Allah, maka kembali dan berpulangnya kepada Allah. Untuk kita minta agar Allah SWT memberikan kebaikan buat kita dengan makhluk yang ada itu. Menjauhkan kita dari keburukan makhluknya. Mintanya sama Allah Rabbul Alamin. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita, kalau kita melewati tempat-tempat seperti itu yang nampak menyeramkan atau kita khawatirkan bahayanya, untuk kita minta perlindungan kepada Allah, membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan nama-nama Allah yang sempurna. Aku berlindung, minta perlindungan dari setiap kejahatan makhluknya, keburukan makhluknya. Mintanya sama Allah. Ya. Bukan mintanya sama syaitan. Bahkan sama malaikat pun tidak dibenarkan. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi kata Malakul Jibril, Allah utus kepadamu malaikat gunung.
Dan Allah mempersilahkan engkau untuk memerintahkan malaikat gunung itu. Ya. Jadi bukan Nabi SAW yang mau-mau atau bisa-bisa nyuruh gitu saja malaikat begini-begitu. Nggak bisa. Tapi ketika Allah memberikan wewenang, maka baru beliau bisa lakukan. Di antara wewenang yang Allah berikan, momen itu. Momen itu. Ya. Yaitu Allah utus malaikat gunung dan Nabi SAW dipersilahkan. Dan ini tentunya Allah SWT bukakan kesempatan ini untuk kita sebagai umatnya. Mengenal, mengetahui siapa Nabi kita yang mulia SAW itu. Karakternya, kemuliaannya, sifatnya yang mulia. Ya. Silakan kau perintahkan malaikat itu. Ya, apa yang kau mau untuk apa? Untuk menutup atau meredam apa yang kau alami dari kesedihan. Di mana di antara kesedihan dan keberatan hati itu disebabkan orang-orang yang memperlakukan beliau dengan kejelekan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fanadani malakul jibal, maka malaikat gunung pun menyeruku. Fasallama alayya, malakul jibal mengucapkan salam kepadaku. Thumma qal, malakul jibal kemudian berkata, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumik lak wa ana malakul jibal qad ba'athani rabbuk ilaik lita'murani bi amrik fama syi'it. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu kepadamu, penolakan mereka kepadamu, ya, dan Allah mengutusku untuk melakukan apa yang kau mau, ya, untuk mereka, ya. Apa yang kau mau? Untuk kau balas mereka atau perlakukan mereka kaummu yang telah memperlakukanmu dengan jelek, yaitu penduduk kota Taif. Kemudian kata malaikat gunung, in syi'ta an utabbik alaihim al-akhbashain, ya, al-akhshabain, kalau engkau mau, ya, aku bisa membalikkan atau menimpakan 2 buah gunung kepada mereka penduduk kota Taif itu. Kalau engkau mau, ya aku bisa. Ya, untuk apa namanya? Menenangkan atau melipur lara sehingga kemarahan, kesedihan Nabi SAW tentunya teredam dengan apa yang menimpa penduduk kota Taif dari kejelekan. Kalau kau mau, aku timpakan 2 buah gunung kepada mereka. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahdah la yusyrik bihi syai'a. Bahkan yang aku harap bukan itu. Yang aku harap adalah semoga di generasi nanti Allah mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak berbuat syirik. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah akhlak Nabi kita yang mulia SAW. Beliau tidak meluapkan kemarahan dan dendam untuk dirinya. Ya. Beliau sangat menginginkan kebaikan buat umat manusia. Dan begitu optimisnya dengan keadaan yang ada pada manusia, selalu berpikir optimis ke depannya buat mereka untuk menerima agama yang hak ini. Ya. Beliau alaihissalam tidak memperlakukan manusia dengan keburukan seperti apa yang mereka perlakukan beliau dengannya. Beliau alaihissalam contoh teladan buat kita sekalian, ya, untuk berpandangan terbuka, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kebaikan dari Allah dengan apa yang menjadi perbaikan pada manusia. Sesulit apapun keadaan yang mereka tunjukkan kepada kita dalam penerimaan hidayah, maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah buat mereka. Ya mungkin mereka saat ini belum bisa terima,
belum bisa paham, tapi mungkin besok hari, lusa. Oh mungkin merekanya yang berpaling dan gak mau untuk mengikuti kebaikan ini, ya nanti mungkin anak-anak mereka yang bisa kita ajarkan. Mungkin melalui anak-anak mereka, akhirnya mereka jadi ikut juga. Atau mungkin nanti generasi selanjutnya. Karena kebenaran ini adalah suatu yang jelas terang, dibutuhkan, dan kecenderungan hati untuk memilih dan mengikutinya. Ini kebenaran. Hanya orang-orang yang membohongi hati nuraninya yang akhirnya berpaling dari kebenaran ini. Dia membohongi dirinya, membohongi hati nuraninya ketika dia menolak dan tidak mau menerima serta mengikuti kebenaran ini. Ini hadirin dan dimuliakan Allah. Karena kebenaran itu suatu fitrah yang Allah telah tanamkan pada setiap kita. Tidak ada yang berpaling dan menolak darinya kecuali orang yang sombong. Ya, tertutup mata hatinya, ya, atau dia membohongi diri dan hati nuraninya. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Untuk keadaan ini, maka janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Untuk kebaikan agama ini diterima oleh orang yang paling kita lihat bahwasanya dia nggak mungkin bakalan ikut untuk berada di saf yang sama dengan kita dalam mengamalkan dan memperjuangkan kebenaran. Nggak boleh seperti itu. Kita sudah lewati kasusnya Umar. Ya. Salah seorang sahabat ketika dikabarkan Umar masuk Islam, nggak mungkin. Kalau ada onta masuk lubang jarum, barulah Umar masuk Islam. Ini sebagaimana nggak mungkin onta masuk lubang jarum, gimana mungkin Umar masuk Islam? Itu mereka katakan, ya, karena mereka mengalami apa yang mereka alami dari Umar, kejahatan, kejelekan, ya, siksaan. Tapi hadirin, kenyataannya Allah SWT berikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Maka bagaimana kita putus asa dengan orang-orang di sekeliling kita? Untuk kita lunakkan atau berusaha untuk melunakkan hati mereka menerima agama ini, mengamalkan agama ini, datang ke masjid, bersama-sama dengan kita, melakukan kebaikan. Jangan sampai seperti itu. Keras hati kita untuk optimis dan berharap kebaikan dari Allah untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terus doakan mereka, terus seru mereka, terus ajak mereka, terus berbuat baik kepada mereka. Ya semoga kebaikan itu melunakkan hati mereka. Ya. Dan banyak dalil yang menunjukkan bagi kita sekalian bagaimana kejujuran seseorang dalam berbuat baik pada orang lain. Justru itu menjadi sebab yang menghantarkan kebaikan itu sampai kepada hati orang-orang yang jelek itu sehingga menjadi lunak dan baik serta mengikuti kebenaran. Ya. Jangan selalu segala sesuatu kita pandang dan sikapi dengan kekerasan hati. Ya. Kenapa kita tidak membuka peluang berlemah lembut kepada mereka untuk mengharapkan rahmat dari Allah, Allah melembutkan juga hati mereka. Ya, ini Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Ya kalau beliau mau bisa saja untuk meluapkan amarahnya, ya untuk meredam kesedihannya, ya sudah selesai, habisin semua. Tapi itu tidak ada pada beliau dan itu tidak beliau contohkan kepada umatnya. Tapi beliau selalu berpandangan positif, jauh ke depan, bersikap optimis. Bahkan untuk kesulitan yang beliau alami sekalipun, beliau tetap optimis. Ya mudah-mudahan ke depan Allah SWT akan keluarkan dari mereka keturunan-keturunan yang bertauhid, tidak berbuat syirik. Generasi-generasi yang berbuat bertauhid dan tidak berbuat syirik, menerima Islam. Dan realita kenyataannya Allah SWT sampaikan beliau pada apa yang menjadi harapan besar beliau, optimisnya beliau. Sekarang Taif, ya, bagaimana di sana kaum muslimin ini semuanya yang tinggal di sana, ya, azan dikumandangkan, sholat ditegakkan, ya kaum muslimin, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Walhal
Inilah akhlak Nabi kita yang mulia SAW. Ya. Dengan apa yang beliau alami dari kesulitan-kesulitan. Dan inilah akhirnya Allah SWT ya, kembali memperlihatkan kepada kita sekalian, Allah nggak pernah mengabaikan, melalaikan, membiarkan hamba-hambanya yang memperjuangkan agamanya, yang membela agamanya, yang mengamalkan agamanya. Allah pasti menjaga mereka, Allah mengawasi mereka, dan Allah membimbing mereka. Dan ini untuk para nabi dan rasul dan orang-orang beriman yang bersama di barisan para nabi dan rasul. Ya. Entah mereka sadar atau nggak sadar, maka bimbingan penjagaan Allah SWT senantiasa meliputi mereka. Menjadi motivasi buat kita sekalian untuk terus ya, menjaga keimanan ini, agama ini, amal soleh ini, untuk terus kita lakukan agar Allah SWT mendekatkan kepada kita sekalian dengan kebaikan-kebaikan dari sisinya. Ya, karena itu apa yang Allah tegaskan di dalam kitabnya. Perlakuan yang dia akan perlakukan orang beriman dan para nabi dan rasul. Ya. Kemudian juga pelajaran besar bagi kita sekalian hadirin untuk selalu berpikir optimis. Ya. Jangan pernah memutus rahmat Allah dari siapapun. Ya. Bahkan untuk keadaan yang paling buruk sekalipun tetap berharap baik kepada Allah, optimis kepada manusia, ya, dan tidak berpandangan negatif pada mereka. Berharap Allah SWT berikan hidayah buat mereka, membalikkan hati mereka, ya, atau keturunannya di dalam kita memperjuangkan agama ini. Ketika kita berada di suatu masyarakat yang kurang peduli dengan rumah Allah, dengan masjid Allah, maka jangan pesimis. Ketika kita merasa sendirian untuk itu, terus tegakkan agama Allah, makmurkan masjid Allah. Ya, mungkin orang-orang yang ada di zaman kita, seumuran kita, belum melakukan hal memakmurkan masjid Allah atau yang lainnya, tapi mungkin nanti keturunannya. Kita ajak anak-anaknya, jadikan masjid ramah untuk anak-anak, sehingga mereka nyaman berada di masjid. Ya, generasi selanjutnya, kalaupun bapak-bapaknya lah udah sulit lah, sibuk juga mereka mungkin dengan pekerjaan, cari nafkah dan seterusnya. Anak-anaknya, ya, dan jangan berputus asa, ya, walaupun sendirian seperti Nabi kita yang mulia alaihissalam itu, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mungkin ya, yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini dari kisah perjalanan Nabi SAW, tentunya banyak hikmah dan pelajaran untuk bisa kita ambil. Ya, yang kita terutama semakin yakin akan kebenaran apa yang ada pada Nabi yang mulia SAW, kemuliaan akhlak beliau sebagai suri contoh teladan, ya, yang utama untuk kita junjung tinggi dengan penghormatan, pengikutan. Ya, kemudian juga pelajaran bagi kita sekalian, ya inilah akhirnya kehidupan. Jangankan kita yang banyak dosa, para nabi dan rasul pun tidak keluar dari keberatan-keberatan hidup. Sehingga nggak perlu berlebihan meratapi kesulitan dan keberatan hidup itu. Itu sunnatullah yang pastinya dialami oleh kita semua. Ya, kurang lebihnya. Ya. Kemudian juga kisah ini memberikan pelajaran bagi kita sekalian tentang sikap optimis, ya, dalam memperjuangkan agama Allah ini, ya. Dan juga akhlak yang mulia dalam memperlakukan manusia untuk tidak menutup mereka dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita sekalian keimanan yang kuat dan amal saleh yang Allah terima, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam surganya, mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.